warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana pengembangan media pembelajaran teknologi SDN Gayungan 2 Surabaya. Di sini ada latar belakang yang pertama yaitu dampak teknologi pada kehidupan. Sejauh ini perkembangan teknologi sudah memberikan dampak secara signifikan terhadap kehidupan sehari-hari atau terhadap berbagai aspek, terutama dalam dunia pendidikan. Para pemerintah dan juga para tenaga pendidik sudah menyadari bahwa pentingnya untuk menyiapkan generasi-generasi muda atau generasi penerus bangsa agar memiliki keterampilan dalam dunia digital atau dalam dunia teknologi. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengintegrasikan teknologi pada sebuah pendidikan atau dalam sebuah pembelajaran. Lalu kedua ada tantangan dalam implementasi. Saat implementasi itu tidak berjalan dengan mudah, namun ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik, maka pembelajaran tidak akan berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan tidak akan berjalan dengan efektif. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi guru. Di sini kompetensi guru dalam memakai teknologi juga perlu diperhatikan agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan juga bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada kesesuaian teknologi dengan karakteristik siswa. Maka dengan itu guru harus memperhatikan gaya belajar setiap siswa. Karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu, kesesuaian teknologi harus disesuaikan agar pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bisa berjalan dengan efektif. Saya Nuzula Kurniawati akan menjelaskan tentang profil sekolah SDN 2 Gayungan. SDN Gayungan 2 ini terletak di Jalan Gayungan 7, nomor 17 sampai 21, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. SDN Gayungan 2 berdiri pada tanggal 28 Desember 1977. SDN Gayungan 2 telah terakreditasi A dan berkurikulum merdeka. Kepala sekolah dari SDN Gayungan 2 yaitu Ibu Eni Farida MPD. SDN Gayungan 2 terletak di daerah perumahan sehingga kanan dan kiri sekolah ada rumah-rumah. Di seberang sekolah SDN Negeri 2 Gayungan ada lapangan yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk belajar di luar kelas, yaitu seperti pembelajaran olahraga. Di seberangnya juga ada kantor polisi sehingga aman dijangkau oleh anak-anak. Dan di depan SDN Gayungan 2 ada sebuah warung yang biasanya digunakan anak-anak untuk membeli jajan setelah anak-anak pulang dari sekolah. Selanjutnya ada visi dan misi sekolah. Visi dari SDN Gayungan 2 yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dan lulusan yang berprestasi, disiplin, berkarakter baik, inovatif, kreatif, dan siap berkarir. Misi dari SDN Gayungan 2 yaitu yang pertama, mewujudkan pendidikan yang islami dan berakhlak mulia. Kedua, mewujudkan budaya disiplin sekolah. Ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif yang kreatif dan inovatif bagi seluruh warga sekolah. Keempat, mewujudkan kegiatan pendidikan yang bermutu dan inovatif dengan berbasis proyek atau project based learning dan atau berbasis permasalahan atau problem based learning. Kelima adalah mewujudkan manajemen yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Keenam, menyiapkan lulusan yang siap berkarir. SDN Gayungan 2 memiliki ruang perpustakaan, ruang UKS, musola, lab komputer, tempat parkir, ruang BK, kantin sekolah, dan ruang inklusi. SDN Gayungan juga memiliki prestasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat kota Surabaya pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Program dari SDN Gayungan 2 yaitu ada pertama Sekolah Arek Surabaya, kedua Sekolah Ramah Anak, ketiga Sekolah Sehat, keempat Adiwiyata, kelima ekstrakurikuler, keenam P5, ketujuh Nyalenisia, kedelapan Siaga Bencana, kesembilan IKMC, dan yang kesepuluh ada PPDB. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SDN Gayungan 2 ada kegiatan pramuka, BTQ, tari, seni batik, seni lukis, sampro, taekwondo, dan seni musik. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa informasi terkait penggunaan teknologi di SDN Gayungan 2 Surabaya. Menurut Bu Retno selaku wali kelas di kelas 4B, bahwa teknologi ini sejauh ini sudah memberikan dampak yang positif, seperti halnya meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, media interaktif dapat membuat pembelajaran lebih semangat. Bu Retno menjelaskan bahwa ketika pembelajaran menggunakan media interaktif seperti PPT, yang mana nantinya akan ditampilkan gambar atau objek-objek visual yang ditampilkan di LCD, maka suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan siswa akan menjadi lebih mudah untuk memahami atas materi yang diajarkan oleh gurunya. Lalu di balik itu ada strategi pembelajaran yang harus diperhatikan seperti menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Ketika menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan menjadi lebih asik dan akan bisa menjadi lebih mudah untuk memahami materi. Lalu yang kedua, memperhatikan gaya belajar setiap siswa. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, maka guru harus memahami setiap gaya belajar siswa. Maka ketika semua strategi bisa berjalan dengan lancar, pembelajaran akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditujukan. Dalam penerapan teknologi, selain itu ada beberapa tantangan dalam penerapan teknologi, seperti halnya keterbatasan fasilitas. Di sini Bu Retno menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas seperti komputer, tablet, dan LCD di sekolah menjadi kendala utama. Selain itu, pelatihan guru juga kurang dalam SDN Gayungan 2, sehingga masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi. Lalu untuk selanjutnya yaitu kenyamanan metode. Di sini, guru-guru kurang nyaman dalam menggunakan metode digital karena sudah terbiasa menggunakan metode pembelajaran tradisional. Lalu yang terakhir ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini antara guru dan siswa juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ajar untuk kelas 4 tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Mereka memiliki akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar tumbuhan biasanya berwarna hijau karena mereka memiliki zat yang dinamakan dengan klorofil. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Kemudian batang berfungsi untuk menopang tumbuhan agar bisa tumbuh dengan kokoh. Kemudian daun. Daun berfungsi untuk menerima air dari batang udara dan karbon dioksida. Kemudian bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biak dan dari bunga inilah akan tumbuh menjadi biji. Kemudian fungsi dari biji. Biji adalah tumbuhan hasil dari penyerbukan bunga. Nah, dari biji inilah maka akan tumbuh baru dengan tumbuhan. Nah, di atas adalah beberapa fungsi dari tumbuhan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Tumbuhan membuat makanan melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Berikut yaitu beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu tumbuhan mengambil air dari tanah melalui akar. Selanjutnya yaitu daun menyerap karbon dioksida dari udara. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan mengubah air menjadi makanan dan oksigen. Kemudian dari makanan tersebut digunakan sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan oksigen digunakan untuk melepaskan udara. Nah, beberapa tahapan di atas adalah tahapan
proses dari fotosintesis. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis daun. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini biasanya berbentuk seperti ikan panjang. Contohnya yaitu pada daun mangga. Kemudian tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini biasanya berbentuk seperti jari-jari. Contohnya yaitu pada daun pepaya. Kemudian tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini biasanya berbentuk melengkung namun tidak terlalu terlihat. Contohnya yaitu pada daun ganjar. Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini bentuk ujung pangkalnya sama, sejajar. Contohnya yaitu pada daun jagung. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis akar. Yang pertama yaitu ada akar tunggang, akar serabut, dan akar tunjang. Untuk referensi materi ajar yang kita gunakan, kita mencari di Google Scholar. Google Scholar memudahkan kita dengan mengakses cepat ke berbagai sumber akademis seperti jurnal, buku, tesis, dan laporan penelitian di seluruh dunia. Kita mengutamakan referensi dari buku agar materi yang kita ajarkan lebih konkret. Buku ini kita ambil dari Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan yang ditulis oleh Popey K. Devi Sri Anggraini dengan judul Ilmu Pendidikan Pengetahuan Alam SD dan MI kelas 4 dan diterbitkan di Jakarta Pusat Pembukuan pada tahun 2008. Bahan ajar di sini yang pertama pendahuluan, yang kedua presentasi materi pokok dengan video animasi, yang ketiga aktivitas interaktif, yang terakhir keempat penutupan. Pendahuluan ada icebreaking dan tanya jawab pengalaman. Dengan icebreaking dan tanya jawab pengalaman, ini yang mana akan memberikan suasana yang menarik perhatian para siswa dengan mengajak siswa dengan memberikan pertanyaan, pengalaman mereka atau pengetahuan mereka. Lalu dialihkan dengan presentasi materi pokok dengan video animasi yang akan mengenalkan mereka dengan materi melalui video animasi. Yang isi dari video tersebut menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, proses fotosintesis dan klarifikasi tumbuhan, mengenalkan mereka dengan jenis-jenis tumbuhan serta berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya, aktivitas interaktif ada 3, diantaranya eksperimen sederhana, games edukasi, dan kuis interaktif. Eksperimen sederhana di sini kita akan memberikan contoh kepada siswa secara nyata dengan media video animasi atau media sederhana lainnya. Dilanjut dengan games edukasi, supaya suasana tetap stabil, kita perlu mengalihkan suasana dengan game secara interaktif. Dan selanjutnya kuis interaktif untuk menguji pemahaman siswa. Yang terakhir penutupan, relaksasi materi yang sudah dipelajari dengan mengulas materi yang sudah dipelajari dan memberikan ringkasan sederhana agar siswa mudah mengingat. Baik, di sini kelompok kami juga mengambil referensi dari Litmap. Litmaps adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu para peneliti dan akademisi dalam mengelola dan memvisualisasikan literatur ilmiah. Litmap adalah seperti peta atau grafik yang menunjukkan hubungan antar berbagai penelitian atau artikel ilmiah terkait suatu topik tertentu. Nah, di sini adalah bukti bahwa kelompok kami mengambil referensi menggunakan Litmaps. Di sini kelompok kami menggunakan Litmap dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini akan muncul nanti
artikel-artikel yang berkesinambungan dengan judul yang sudah saya ambil. Nah, di sini terdapat pusatnya yaitu pembuatan media pembelajaran aktif ilmu pengetahuan alam pada Sekolah Dasar Negeri Kroyo 1 Seragen. Nah, di sini berkesinambungan juga dengan artikel Hamidah 2013 yaitu tentang pengembangan aplikasi e-learning berbasis web dengan PHP dan main SQL studi kasus SMPN 1 Arjosari. Kemudian juga berkesinambungan dengan artikel Kartikawati 2023 tentang identifikasi tumbuhan dan pembuatan herbarium. Nah, garis biru inilah yang menyambungkan antara artikel satu dengan artikel lain. Dan sebagai tanda bahwa artikel ini saling berkaitan. Nah, berikut adalah gambaran dari Leadmap. Konsep media pembelajaran interaktif mencakup beberapa pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya menggunakan video animasi untuk menyampaikan materi. Dengan menggunakan video animasi yang dianggap lebih efektif dalam menyampaikan materi secara visual dan dinamis, terutama pada topik yang kompleks. Video animasi tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga membantu mereka memahami dan mengingat informasi dengan lebih mudah. Dan selanjutnya, game edukasi untuk mengasah keterampilan. Selain itu, permainan edukasi juga merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan interaktif, permainan edukasi memungkinkan siswa belajar sambil bermain. Mereka dapat bersaing secara sehat, yang tidak hanya meningkatkan partisipasi tetapi juga motivasi mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, aplikasi Quizy untuk memantapkan materi. Aplikasi seperti Quizy juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyiapkan materi dan berlatih soal. Aplikasi ini memungkinkan guru memberikan penilaian waktu nyata dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dengan diterapkan media pembelajaran interaktif tersebut, diharapkan realitas proses pembelajaran dan maksud atau tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Hal ini juga mendukung terciptanya pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana pembagian tugas untuk anggota kelompok. Dalam pengembangan media pembelajaran teknologi di SD Negeri Gayungan 2 Surabaya, kita dibagi menjadi 6 anggota kelompok untuk tugas-tugasnya. Nah, yang pertama di sini yaitu Nurfaima Sania. Nurfaima Sania bertugas untuk membuat konsep atau membagi tugas di aplikasi Miro. Yang kedua yaitu membuat storyboard untuk video animasi. Dan yang ketiga yaitu membuat flowchart atau proses di aplikasi Draw.io. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menggabungkan video presentasi antara anggota kelompok menjadi satu. Kemudian yaitu Siti Aminah. Siti Aminah di sini bertugas untuk membuat rencana media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, rencana media pembelajaran yang kita gunakan, yang pertama yaitu kita menggunakan video animasi. Dan yang kedua, kita menggunakan game dengan menggunakan papan interaktif. Dan yang ketiga, yaitu kita menggunakan kuis dengan aplikasi Quizizz untuk pemantapan materi. Nah, selanjutnya yaitu Octavia Dwi Aristanti. Octavia Dwi Aristanti di sini bertugas untuk menyusun hasil penelitian menggunakan Google Slide dan mencari bahan ajar yang akan kita gunakan untuk media pembelajaran yang diterapkan di SD Negeri Gayungan 2 Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu Nur Hidayat. Nur Hidayat di sini bertugas untuk mencari referensi. Dan selanjutnya yaitu ada Nadia Mahiratul Septia. Nadia Mahiratul Septia di sini bertugas untuk menyusun hasil penelitian menggunakan Google Dokumen dan mencari materi ajar yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran yang akan kita terapkan. Selanjutnya yaitu Nuzula Kurniawati. Nuzula Kurniawati di sini bertugas untuk mencari bahan ajar sama seperti Octavia Dwi Aristanti, di mana bahan ajar ini akan kita gunakan sebagai media pembelajaran yang kita terapkan. Nah, selanjutnya untuk pembuatan video animasi tumbuhan, kita juga dibagi menjadi 6 anggota kelompok untuk tugas-tugasnya. Nah, yang pertama
ada Nur Fahimah Nur ini bertugas untuk membuat adegan pertama, adegan kedua, dan adegan ketiga. Di mana adegan pertama ini berisi tentang opening video animasi tumbuhan. Dan adegan kedua dan adegan ketiga ini berisi tentang bagian akar beserta fungsinya dan transisi dari bagian akar ke bagian batang. Kemudian Nur Hidayat di sini bertugas untuk membuat adegan 4, di mana adegan 4 ini berisi tentang bagian batang beserta fungsinya, kemudian transisi ke bagian daun. Nah, untuk Octavia Dwi Arisanti sendiri, ini bertugas untuk membuat adegan 5 dan adegan 6, di mana adegan 5 ini berisi tentang bagian daun beserta fungsinya, dan adegan 6 berisi tentang proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun. Nah, kemudian Nadia Mehrotul Septia di sini bertugas untuk membuat adegan 7 dan adegan 8, di mana adegan 7 ini berisi tentang bagian bunga beserta fungsinya dan pembentukannya. Kemudian di adegan 8 ini berisi tentang proses penyerbukan dan proses pembuahan. Kemudian untuk Siti Aminah di sini bertugas untuk membuat bagian atau adegan 9 dan adegan 10, di mana adegan 9 berisi tentang bagian buah dan bagian biji beserta fungsi-fungsinya. Kemudian di bagian 10 atau adegan 10 ini berisi tentang biji yang ditanam kembali. Kemudian untuk Nuzula Kurniawati di sini bertugas untuk membuat adegan 11 dan adegan 12, di mana adegan 11 ini berisi tentang tumbuhan baru mulai tumbuh. Karena biji yang ditanam kembali itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian di adegan 12 ini berisi tentang penutupan video animasi tumbuhan yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran yang kita terapkan di SDN Negeri Gayungan 2 Surabaya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah atau alur kegiatan belajar mengajar di SDN Gayungan 2. Yang pertama yaitu memasuki ruang kelas, setelah itu menyapa atau memberi salam kepada para siswa, dan selanjutnya perkenalan kepada para siswa, dan setelah itu menyampaikan tujuan dan menjelaskan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Setelah itu, memutar video animasi dan meminta para siswa untuk mendengarkan dan mencatatnya. Selanjutnya, yaitu melakukan sesi diskusi di kelas. Setelah itu, menanyakan apakah mereka sudah paham atau belum. Jika mereka belum paham, maka kita akan memutarkan video animasi kembali kepada para siswa, dan para siswa diharapkan untuk mendengar dan mencatatnya kembali. Dan apabila mereka sudah paham, maka kita akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, kita mengadakan game yang telah kita rencanakan. Selanjutnya, memberikan hadiah atau apresiasi kepada para siswa. Dan setelah itu, kita menarik kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Setelah itu, penutupan. Dan selanjutnya, yaitu alur-alur media pembelajaran di SDN Gayungan 2. Yang pertama yaitu menyiapkan elemen animasi. Setelah itu memasukkan elemen di Wik Editor. Wik Editor itu adalah aplikasi untuk membuat video animasi. Setelah itu memasukkan elemen animasi ke timeline dan menyusun elemen animasi sesuai dengan urutannya dengan memberikan animasi ke setiap elemen. Yang pertama yaitu meng-highlight air, yang kedua meng-highlight batang, dan yang ketiga yaitu meng-highlight daun. Meng-highlight akar yaitu dengan cara memberikan animasi aktivitas mineral di dalam akar. Jadi nanti ada aktivitas mineral di dalam akar. Dan yang kedua yaitu meng-highlight batang, yaitu memberikan animasi mineral lanjutan dari akar menuju ke batang. Jadi nanti animasinya itu berjalan dari akar menuju ke batang. Dan selanjutnya yaitu meng-highlight daun.
dengan cara memberikan animasi mineral dari batang masuk ke dalam daun. Seperti ini juga, ini mineralnya berjalan dari batang masuk ke dalam daun. Dan setelah itu, memberikan animasi terjadinya fotosintesis dengan menampilkan elemen hasil fotosintesis berupa oksigen dan gula. Setelah itu, menampilkan gambar bunga yang tumbuh dan memasukkan elemen lebah atau kupu-kupu. Dan setelah itu, animasi lebah atau kupu-kupu menempel di bunga. Selanjutnya, animasi bunga menjadi buah dan menampilkan buah yang terdapat biji di dalamnya. Setelah itu, animasi biji keluar dari buah dan ditanam kembali ke tanah. Dan setelah itu menampilkan animasi proses biji tumbuh menjadi tanaman dan penutupan.